Oke, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang cukup menarik nih, di bagian Distributed System ya. Yang mana tentunya penting banget untuk teman-teman ketahui sebagai seseorang yang mau belajar System Design gitu ya. Itu bagian Replications, teman-teman. Ya, jadi apa sih yang disebut sebagai Replication? Ya, simpelnya Replications itu adalah duplicate the data, teman-teman. Ya, in terms of distributed system, ya duplikatnya ke berbagai mesin gitu ya, jadi ke multiple machines gitu. Oke, jadi instead of kita nyimpen data di single machine gitu ya, kalau kita bicara distributed system, replication yang terjadi adalah dia copying the data all over the machines gitu. Jadi nggak cuma single machines nih yang punya datanya gitu ya. Nah, kenapa replication ini dilakukan? Apakah cuma buang-buang duit gitu ya? Tentu saja enggak gitu ya. Biasanya umumnya gitu ya, umumnya ada dua alasan ini teman-teman. Yang pertama itu tentang reliability, yang kedua tentang scalability. Sebenarnya gue udah bicara ini ya, masalah reliability dan scalability di satu video terpisah. Silahkan tonton videonya sebelah sini teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail apa yang dimaksud sebagai reliability dan scalability. Tapi di sini gue akan pakai contoh kasus ya. Jadi untuk reliability ini, contoh misalkan ya, ketika lo punya sebuah aplikasi gitu ya, ini klien contohnya, nulis di app. Nah, biasanya kan app itu kan pakai database gitu ya. Ada juga yang in-app database, jadi si aplikasinya sendiri itu nyimpen database gitu ya, atau aplikasi stateful, biasanya disebutnya seperti itu. Nah, atau aplikasi ini bukan atau sih, umumnya ya aplikasi ini punya service lain untuk nyimpen data yang disebut sebagai database. Ya, biasanya pakai SQL misalkan, atau MySQL atau Postgre misalkan gitu. Oke, database. Nah, permasalahannya teman-teman tentang reliability ini, kalau misalkan ya ada sesuatu yang terjadi di database ini, entah I don't know, mungkin servernya meledak, servernya kebakar atau apapun itu gitu ya. Terus servernya mati. Pertanyaannya adalah datanya hilang nggak? Paham ya maksudnya ya? Terus in terms of reliability, kalau database ini mati, terjadi downtime nggak? Gitu. Ya udah, kalau single machine sudah pasti downtime gitu kan. Ya siapa yang mau nge-serve query untuk ke database orang database yang mati gitu kan? Ya, paham ya? Nah, makanya kita perlu replicate the data gitu. Supaya apa? Supaya ini datanya nggak hilang. Gitu. Jadi pada saat I don't know, database-nya ini machines dari database-nya ini mati, ya database-nya datanya nggak hilang gitu ya. Terus ketika terjadi downtime ya another copying data ready to serve gitu ya. Jadi database yang lain gitu ya, entah itu satu single machine gitu atau di berbeda machines gitu ya, ya ready to serve the data. Jadi aplikasinya nggak berhenti bekerja gitu ya. Dia tetap bisa nge-query the data, dia bisa tetap nulis data, dia tetap bisa retrieve the data. Makanya kita perlu replications. Nah, yang kedua biasanya soal scalability, teman-teman. Nah, scalability kayak gimana? Jadi kayak gini, misalkan oke lah ini kliennya satu gitu ya. Tiba-tiba bertambah nih kliennya, teman-teman. Bertambah gitu ya, terus sampai ke end client gitu ya. Intinya adalah increasing the load gitu ya, increasing the workload. Dia makin banyak request ke aplikasi sehingga aplikasi makin banyak berkomunikasi dengan database ya, dalam bentuk query misalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ternyata aplikasi juga bertambah, teman-teman. Nah, loh. Ya, jadi instead of kliennya nambah, sekarang aplikasi juga nambah nih, teman-teman. Oke, yang tentunya gitu ya, kalau aplikasinya nambah, ya harapan kita kan usernya juga nambah gitu ya. Semakin banyak fitur ya semakin banyak usernya gitu. Ya berarti usernya juga makin banyak gitu. Nah, apakah gitu ya single database ini bisa menyesuaikan workload dari peningkatan workload dari aplikasi dan kliennya gitu. Paham ya maksudnya ya? Apakah bisa nih kalau kita deploy sebagai single database, kita simpan datanya gitu ya di satu single database ini tuh bisa nggak mengikuti workload dari klien dan penambahan klien dan penambahan aplikasinya? Jadi kalau nggak bisa ya berarti kan ya nggak scalable gitu ya. Jadi bukan gue bilang berarti kita deploy single database itu salah, enggak juga gitu.
Kalau memang as a single database ini sudah cukup memenuhi kebutuhan dari aplikasi, ya go ahead, deploy as a single database aja gitu ya. Paling yang tadi masalah reliability gitu ya. Kalau misalkan database-nya mati, benar-benar totally lost gitu, ya datanya gimana? Downtime atau enggak? Pun kalau boleh downtime, terus kalau boleh datanya hilang, misalkan hanya untuk, playground or something like that gitu ya. Nah, ini udah gua gambarin ya. Jadi trade-off-nya dari menggunakan replications dan distributed data all over the machines adalah ya untuk database-nya sendiri aja ini udah nggak murah teman-teman. Ya. Sekarang kan instead of kita deploy as a single machine, ya cost-nya pasti akan relatif lebih mahal yang seperti ini gitu kan. Paham ya? Dan biasanya gitu ya setup seperti ini tuh dilakukan multi-region teman-teman. Ya. Jadi replications yang kita lakukan, ya copying the data atau duplicate the data ini biasa dilakukan itu multi-region. Jadi biasanya satu database kita deploy di misalkan Southeast Asia misalkan gitu ya untuk serving the traffic dari aplikasi yang Southeast Asia. Satu lagi misalkan untuk nge-serve aplikasi yang dari Europe misalkan. Oke, jadi klien-klien di Europe hit aplikasi, nah tapi aplikasi ini ngehitnya ke database yang Europe misalkan gitu ya, ini saling tukeran data ya. Satu lagi misalkan di US misalkan. Nah ini setup ini tuh nggak murah teman-teman, ya. Men-setup sebuah database, men-setup cluster database seperti ini nggak murah teman-teman. Ya bandingkan dengan cost yang dikeluarkan untuk single database. Jadi again, ya selalu ada trade-off di bagian sistem design. Nah, bahkan biasanya di Southeast Asia sendiri gitu ya, selain punya satu database, dia juga punya cluster sendiri, bisa jadi gitu ya. Jadi nanti akan kita pelajari gitu ya, tentang multi-master, terus leaderless gitu ya, terus ada yang single master gitu. Jadi satu region aja itu bisa punya beberapa database gitu. Ada yang buat write-nya, ada yang buat read-nya gitu. Nah, dan ini nggak murah teman-teman. Ya, jadi trade-off dari setup replications ini ya relatif lebih mahal daripada ketika kita nggak pakai replications gitu atau menggunakan single database gitu. Oke. Ya, jadi kalau gua recap teman-teman, replications itu adalah duplicate the data. Jadi kalau kita bicara tentang distributed systems berarti duplicate the data all over the machines gitu ya supaya kita bisa naikin dari reliability kita dan scalability kita. Jadi sehingga ketika satu mesin mati ya database tetap bisa jalan gitu ya. Database in terms of aplikasinya tetap bisa query, tetap bisa melakukan transaksi seperti biasa gitu ya walaupun ada mesin yang mati gitu ya. Oke. Nah, caranya gitu ya, maksudnya prosedurnya gitu. Jadi ketika aplikasi nulis ke database gitu, for example nulis ke database Southeast Asia misalkan gitu ya, nulis data A misalkan. Nanti si data A ini akan diduplicate gitu ya ke semua database-nya gitu ya. Si A ini juga nanti akan nyampe di sini, terus A juga akan nyampe di sini gitu. Sehingga nanti ketika ada user yang sama, misalkan pindah ke US gitu, terus baca datanya ya datanya nggak hilang, datanya tetap ada. Gitu. Jadi terlihat seperti ya satu aplikasi database aja biasa gitu. Oke, tapi kita distribute the data, gitu. Kita distribute the data all over the machines gitu ya. Again tujuannya tadi untuk naikin reliability dan scalability. Oke, nah berikutnya kita akan coba jelasin bagaimana cara database melakukan replication.